sidang nih permohonannya tentang apa ya? Gini, saya mengajukan permohonan uji materi pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Nah, tujuannya apa? Itu pasal itu kan memuat syarat subjektif calon. Nah, terbukti di KIP bahwa pasal itu tidak pernah diautentikasi, maka semua bisa lolos. Yang lolos antara lain yang pernah saya gugat Anies, Gibran, dan Jokowi. Lolos tuh, padahal terbukti di KIP, sidang KIP itu nggak pernah diautentikasi, sehingga lolos. Maka saya minta supaya ada kepastian hukum, diautentikasi itu pasal itu. Itu untuk memperketat memperketat persyaratan, betul. Memangnya kenapa sih sejauh ini kalau tidak diautentikasi kan? Ternyata terbukti dibuat nyeleweng itu. Contohnya apa? Riwayat pendidikan, tentang kewarganegaraan, tentang pendidikan juga tuh. Yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi, presiden ketujuh kan? Ya. Nah itu akibat itu nggak diautentifikasi itu. Berarti khawatir adanya manipulasi juga ya? Ya manipulasi, ya semua di situ rekayasa supaya dapat diterima. Dan itu direkayasa nggak mungkin sendiri oleh penyelenggara pemilu, gitu loh. Mas Ivan, ini kan juga ada kaitannya sama Wapres Gibran ya. Ya. Sedangkan tadi sidang panelnya Nah, oleh Pak begini, begitu saya baca tentang peristiwa konkret yang berkaitan dengan Gibran dan Jokowi, itu hakim bilang, udah lompat aja, anggap dibacakan. Itu karena di sebelahnya ada pamannya. Jadi itu ini, ada sebenarnya tidak disebutnya ya, tidak adil ya. Seharusnya tadi pengennya saya protes karena ini terkait dengan Gibran, maka dia nggak boleh ngadili. Kan di MK udah diputus bahwa dia tidak boleh bersidang yang terkait dengan Gibran, iya kan? Menurut Bapak fair nggak sih Pak? Kalau menurut saya nggak ada fairness di sini tentang pasal itu ya. Karena gini, hakim langsung bilang ini di NU nih, dia bilang gitu. Karena dia bilang tuh nggak ada pertentangan, itu harus di tataran pelaksanaan. Sementara sekarang terbukti dalam pelaksanaan nggak dilakukan tuh autentikasi itu, maka saya minta itu, gitu loh. Berarti ada perbaikan habis ini ya. Saya tetap perbaiki walaupun hasilnya nanti di NU, nggak apa-apa, saya perbaiki. Ini satu usaha, saya nggak boleh berhenti sampai ini selesai. Karena apa? Pasal 169 itu kalau lolos dibiarkan begitu saja tanpa autentikasi, nanti di 2009 lebih parah. Semua bisa masuk itu. Apalagi presidensial threshold kan sekarang udah. Nah, iya. Oke. Gitu loh. Tapi selain ke MK nanti ada upaya apa lagi ke depan Mas Ivan? Kalau upaya di MK ini gagal, nah banyak macam upaya yang saya akan lakukan terkait dengan kepemimpinan ini ya. Karena intinya kita tidak mau kan dipimpin oleh pemimpin yang cacat hukum kan. Boleh catat pendidikan, boleh catat kewarganegaraan, boleh catat fisik, harus clear, nggak boleh ada. Agenda sidang hari ini apa Pak tadi Pak? Kenapa? Agenda sidang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah sidang pertama pemeriksaan tentang permohonan aja dan ada saran perbaikan gitu itu. Tapi saran-sarannya apa aja Pak dari hakim? Sarannya ya itu langsung divonis ini kalau begini mah di NU nih begitu. Padahal harusnya nggak begitu. Dia minta untuk diruntun undang-undang dasar, undang-undang terus PMK. Sudah ada posisinya, udah urut PMK nomor 7 tahun 2005 kata. Udah ada itu. Lengkap. Implikasi hukumnya ketika gugatan ini diterima Pak, apa Pak? Nah, kalau implikasinya bagus, berarti pemimpin kita nanti terverifikasi. Baik semua syarat itu yang dari huruf A sampai T terverifikasi, harus semua.
bukan hanya B sama R saja, termasuk kesehatan juga kan nggak boleh dimanipulasi, harus autentikasi itu, gitu loh. Pak, bisa dijelaskan sedikit aja Pak, apa isi dari pasal gugatan dari undang-undang itu Pak? Jadi pasal 169 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan bahwa syarat calon dan wakil calon harus memenuhi syarat A, antara lain berketuhanan yang Maha Esa, B, warga negara. Nah itu terus sampai huruf R terakhir itu tentang riwayat pendidikan, sampai huruf T, ABC sampai T itu. Nah itu yang saya minta diautentikasi. Kenapa? Di pasal itu rawan penyelundupan, rawan manipulasi kalau nggak ada autentikasi. Secara teknis autentikasi itu seperti apa Pak? Nah contohnya gini, dia datang ke mana surat itu siapa yang terbitkan? Nah ke sana. Contohnya umpama dokter tentang kesehatan, dia kerjasama sama ID. Nah kalau memang penyelenggara pemilu nggak bisa autentikasi sendiri, kan ada lembaganya, ANRI itu, Arsip Nasional. Menurut Bapak selama ini memang para penyelenggara pemilu itu tidak melakukan autentikasi atau apa Pak? Iya, dan itu terbukti di sidang KIP kan, tidak ada autentikasi, yang penting ada fotokopi, dilegalisir, udah. Bahkan ada kecurigaan bahwa yang dilegalisir pun bukan orang yang membuat ijazah itu loh. Kemungkinan loh ya, bahwa legalisir itu juga dipalsukan, bukan dari lembaga yang mengeluarkan. Ada kemungkinan itu. Makanya perlu autentikasi itu. Tadi hakim bilang itu sebenarnya bisa diatur di pelaksanaan, tapi nyatanya nggak dilaksanakan. Ada aturan tapi nggak dilaksanakan. Makanya saya minta untuk dinormakan. Ada norma yang mewajibkan autentikasi itu. Gitu. Oke. Lewat ya Pak ya? Iya memang sengaja dilewati, bukan sering lewat. Sengaja kayaknya dilewati. Kalau nggak dilewati nggak bisa. Kenapa? Kecenderungan pembentuk undang-undang itu menyesuaikan dengan kondisi calon. Itu contoh ya. Kenapa syarat cuma SMA? Karena waktu itu calon yang paling potensial jadi cuma lulusan SMA, ya kan? Ingat kan? Ada calon presiden yang potensial jadi tapi cuma SMA. Nah maka undang-undang dibuat cukup SMA aja lah, gitu loh. Undang-undang ini ketika di judicial review ini nanti ketika diterima, siapa yang paling diuntungkan? Warga negara. Saya tidak diuntungkan secara finansial tapi seluruh warga negara untung. Untungnya apa? Memiliki pemimpin yang memenuhi syarat, yang benar-benar memenuhi syarat. Itu. Ya. Oke. Sip. Ya.